Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sampai kita dapat kembali menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah yang insyaallah di masjid yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang insyaallah penuh dengan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Seyogyanya kita sebagai umat muslim yang insyaallah semuanya beriman, marilah kita senantiasa selalu memperkuat keimanan kita dengan takwa. Senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Jika kita ingin menjadi seorang muslim yang beriman, maka jangan sampai kita lengah dengan tipu daya dunia ini. Kita menyadari bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya itu secara adil. Jangankan langit, bumi dan juga seisinya, kita sebagai umat manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Jika ada kebaikan, maka ada juga kejahatan. Kemudian selain itu, kita juga menyadari bahwasanya dunia ini adalah dunia yang sangat fana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan sebuah musibah. Oleh karena itu musibah-musibah yang mungkin kita anggap datang kepada kita secara bertubi-tubi menerpa kita sebagai umat manusia, menerpa bangsa kita, maka kita harus beranggapan bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan atas dari muka bumi ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita mengetahui banyak sekali akhir-akhir ini gempa bumi, banjir, kebakaran, bahkan pandemi Covid-19 yang telah kita lewati bersama, dan juga saat ini kabarnya BMKG telah memprediksi gempa megatrust yang akan menimpa negara kita. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta. Karena sejatinya alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan juga keinginan sama sekali. Tetapi jika kita mendapatkan sebuah musibah, maka kita harus meyakini bahwasanya itu datang atas kehendak dan juga takdir Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun." Yang artinya apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu mustahil terjadi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagai umat muslim yang beriman, kita sepatutnya dapat memahami terhadap makna sebuah musibah. Karena sejatinya musibah itu diartikan dalam dua makna. Yang pertama adalah musibah-musibah yang kita lewati, musibah-musibah yang sedang kita hadapi, kita harus meyakini bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mampu untuk menahan hawa nafsu kita, untuk bersabar dan juga ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jika kita memang umat muslim yang memiliki iman, maka Allah akan menguji tergantung dengan level keimanan mereka. Semakin tinggi iman kita, maka niscaya semakin tinggi pula godaan, ujian yang akan menerpa kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang tinggi imannya dan akan melihat bagaimana cara mereka menanggapi itu semua. Jikalau kita merasa beriman, kemudian ketika dalam menghadapi sebuah musibah saja masih banyak mengeluh, masih banyak protesnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, jika memang kita ingin menjadi pribadi yang insya Allah akan ditingkatkan derajatnya di akhirat nanti, maka kita harus dapat mengatur pola positif kita dalam memandang sebuah musibah yang menerpa kita. Seperti halnya dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya besarnya balasan itu seimbang dengan besarnya bala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap ujian itu, ia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Berdasarkan hadis-hadis yang tadi khatib sebutkan, yang artinya dapat dipahami bahwa segala bentuk macam musibah berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang memiliki keimanan dengan maksud tujuan untuk meningkatkan derajat mereka. Selain itu, kita harus menyadari bahwasanya kemungkinan besar lainnya adalah bahwa sebagai umat muslim yang beriman, kita juga harus melihat hal-hal yang lainnya, yaitu kemungkaran dan juga mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Oleh karena itu, jika yang pertama itu adalah sebuah ujian, maka arti yang kedua, sebuah musibah adalah sebuah azab bagi kita. Na'udzubillah. Ada masanya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada suatu kaum jika memang mereka selalu mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan semua apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti itu akan selalu memandang musibah menjadi sebuah azab bagi mereka. Karena mereka merasa bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Tetapi ketika mereka sudah menyadari itu semua, mereka malah selalu mengerjakan itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpikir positif. Jika kita memang seorang muslim yang beriman, maka kita harus memandang sebuah musibah itu adalah ujian. Karena kita yakin apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah azab yang ditimpakan kepada umat manusia itu merupakan sebuah kemungkaran, di mana kemungkaran yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran kekufuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya hari ini banyak sekali berkembang pemahaman-pemahaman Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Meskipun dalam hanya satu permasalahan kecil, paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Hari ini juga berkembang paham Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya mereka sendiri dan bukan Allah yang menciptakannya. Hari ini juga berkembang paham Mujassimah Karamiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jism yang memiliki anggota badan dan bertempat di suatu tempat yang jauh di sana. Dan pemahaman-pemahaman seperti itu yang menjadikan kesesatan bagi umat manusia yang mengakibatkan sebuah kekufuran yang sangat amat zalim. Namun di sisi lain, sedikit sekali dari kita umat Islam yang merasa prihatin melihat fenomena yang seperti itu. Ada kalanya kita sesama saudara seringkali cuek terhadap hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, agar kita tidak mendapatkan imbas dari perbuatan orang lain, alangkah baiknya jika kita melihat sebuah ketidakbaikan atau kekufuran yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, maka sebaiknya kita dapat menegur mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala juga akan menilai suatu kaum jika mereka berada dalam lingkungan yang tidak baik sedangkan mereka beriman dan mereka tidak menegur mereka, maka mereka akan mendapatkan imbasnya pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang menyebutkan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika kita memaknai ayat ini tidak hanya dimaknai bahwa musibah-musibah yang menimpa kita itu disebabkan perbuatan-perbuatan manusia, berupa pengundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, penataan kota yang tidak tepat, yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku kufur dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kenikmatan yang menimpamu adalah dari Allah dan musibah yang menimpa kamu adalah balasan dari perbuatan kamu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian apabila kita ingin umat Islam terbebas dari segala bentuk macam bencana, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan agama masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang tidak baik, akan tetapi kita merupakan orang yang beriman, kita tidak dapat menyebarluaskan, membagi keimanan-keimanan yang kita rasakan, agar semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingatkan kerabat kita harus ingatkan teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, seluruh umat muslim di dunia ini, jika mereka melakukan berbagai macam kekufuran, seyogyanya kita yang melihat mereka harus menegurnya, agar semuanya menjadi hal baik bagi kita semua. Apabila kita mau berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan mau tunduk mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah Allah akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita, insya Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya khatib sendiri, agar menjadi perhatian bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.